yang disusun secara kronologis dan disusun berdasarkan urutan waktunya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik seperti tokohnya. Tokohnya itu siapa aja yang ada dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua itu latarnya. Latar itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Ya Bu. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kemudian alurnya dalam cerita itu seperti apa. Dan pesan moral yang dapat kalian ambil dalam cerita nanti itu seperti apa. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar unsur intrinsik dalam cerita. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui penugasan, peserta didik dapat menuliskan kembali cerita secara kreatif. Baik anak-anak, di sini Ibu ada LKS. Ibu bagi dia job kelompok ya. Ibu. Oke, baik anak-anak. Buka halaman 3. Udah Ibu. Di situ ada cerita ya. Ya. Jadi di sini ada cerita sebuah judulnya Ketika Laut Marah. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan ceritanya? Minda, silakan.
kalau marah Ibu. Ya. Iya Linda. Ketika laut marah, sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari hujan lebat turun, gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah memberi tanda bahwa alam sedang murka. Laut sedang marah, bahkan binatang-binatang laut seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezeki pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun, selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya masak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, Reket nangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dengan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus memberikan laporan, Pak, uang kita tinggal 20.000, lalu hari ini kita mengirimkan makanan lagi untuk anak-anak tetangga. Besok kita sudah tak punya uang, belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut. Jadi setelah kita mendengarkan cerita dari Linda tadi, di sini kita dapat mencari apa saja sih unsur instruksi dalam cerita yang dibacakan oleh Linda tadi. Buka halaman 4 ya anak-anak. Di situ ada unsur-unsur instruksinya. Ya. Unsur instruksi yang pertama itu temanya. Tema dalam cerita tadi itu apa? Siapa yang bisa? Ketika laut marah. Yang baik, pintar Linda. Kemudian tunggu dulu ya. Ya, Bu. Tokohnya siapa aja dalam cerita tadi? Ayus, istrinya, Oke, siapa lagi? anak-anak, Siapa lagi? tetangga, Ada lagi? nelayan. Oke, baik, pintar. Kemudian alur dalam cerita tadi itu seperti apa? Menggunakan alur maju. Ya, pintar. Lalu latar dalam cerita tadi itu ada latar apa saja? Tempat, waktu, Suasana Latar tempatnya itu di mana? desa nelayan dekat laut itu dan pengayus. Pintar. Lalu latar waktunya itu kapan? berlangsung selama beberapa hari dari pagi, siang, dan petang. Dan latar suasananya itu seperti apa? Latar suasana berubah sendiri cerita. Perbesar suaranya Vira. Latar suasananya yaitu latar suasana berubah seiring cerita awalnya sedih dan memperhatikan karena nelayan tidak bisa melaut dan kesulitan makan. Dengan cerita suasana haru saat Pak Yus dan istrinya berbagi makanan dengan anak-anak, membuat mereka bahagia. Di akhir
akan membuat kita kekurangan. Malah Tuhan akan memberikan balasan yang lebih baik. Selain itu, saat menghadapi kesulitan, kita harus tetap optimis, berdoa dan berusaha agar masa sulit itu berakhir dengan baik, Ibu. Itu saja. Baik, terima kasih pada Resa. Beri aplaus untuk Resa. Jadi itulah unsur-unsur instruksi dalam teks narasi ya. Teks narasi itu seperti cerpennya anak-anak. Ya. Sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah paham Ibu akan membagikan kelompok ya. Ya. Meli, Resa kelompok 1, Meli dan Tina kelompok 2. Satu kelompok 2 orang ya. Ya, Ibu. Itu ada sebuah cerita, kalian bacakan dulu cerita itu, lalu kalian mencari apa saja unsur-unsur instruksi dalam cerita itu ya. Kiki, kenapa kamu memilih? Sakit. Tidak, Ibu. Sudah anak-anak? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Maju semua kelompok aja. Ya, Ibu. Meli, Kiki maju. Kelompok berapa dulu, Ibu? Kelompok 1. Apa saja unsur instruksinya? Temanya apa? Tema yang pertama, tema kebijakan terhadap orang tua. Terletak pada paragraf keberapa itu? Keempat, Oke. Lalu tokohnya siapa aja? Malik Kundang. Lalu Ibu Malik Kundang. itu aja. Iya. Oke. Watak dalam tokoh itu gimana? Malik Kundang, protagonis dan antagonis. Oke. Lalu ibunya? Baik hati dan penyayang, protagonis. Oke. Lalu alurnya? Maju. Maju.